Bayangkan Anda sedang duduk sendirian ya, membaca buku di kamar Anda yang tenang. Semuanya terasa normal, dindingnya solid, mejanya nyata. Suasana yang sangat familiar buat kita semua kan? Betul. Lalu, Anda berkedip. Dalam sepersekian detik, suhu ruangan anjlok drastis sampai napas Anda mengepul di udara. Dinding kamar Anda lenyap, digantikan oleh rak-rak buku kuno yang menjulang tinggi banget sampai ke kegelapan yang tak berujung. Wow, pergantian latar yang sangat ekstrim. Ya, dan yang paling mengerikan nih, ketika Anda mencoba melangkah mundur karena panik, gema langkah kaki Anda di lantai batu itu tidak terdengar seperti suara sepatu. Suara itu berdetak, meniru ritme jantung Anda yang sedang berpacu. Itu merinding sih dengarnya. Kan? Anda tidak lagi berada di kamar Anda. Anda telah terisap ke dalam halaman buku itu sendiri. Itu adalah sebuah skenario mimpi buruk yang bertumpu pada satu ketakutan manusia yang paling mendasar, yaitu hilangnya kepastian akan batasan antara diri kita dan dunia di luar kita. Realitas yang tiba-tiba runtuh gitu ya? Tepat. Ketika realitas objektif yang selama ini menopang kewarasan kita, tiba-tiba hilang begitu saja. Oke, mari kita bedah ini. Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, siapkan diri Anda untuk sebuah eksplorasi yang menembus batas psikologi dan realitas. Ini akan jadi diskusi yang intens. Sangat intens. Sumber materi kita hari ini adalah sebuah cuplikan naratif yang sangat kuat dari bagian 2, Lorong yang Terbuka. Ini dari kisah fiksi fantasi Cahaya di Antara Dua Dunia. Ya, kita mengikuti karakter utamanya Raffi. Betul, Raffi ini mengalami persis apa yang baru saja saya deskripsikan. Dia mendapati dirinya terjebak di sebuah ambang batas dimensi, semacam dunia gaib yang tersembunyi di balik lembaran sebuah kitab kuno yang dia baca. Dan, meskipun materi ini berakar pada fiksi fantastis, pendorong narasi utamanya adalah eksplorasi psikologis yang sangat nyata. Maksudnya ini bukan cuma sekedar cerita sihir biasa kan? Sama sekali bukan sekedar parade elemen sihir atau monster. Teks ini menggunakan kiasan supernatural untuk membedah bagaimana pikiran manusia memproses teror ekstrim. Terus juga tentang disonansi kognitif dan beban dari pilihan yang tidak bisa dibatalkan. Karena itu kita tidak bisa membaca cerita ini cuma sebagai urutan kejadian aksi saja. Inti ceritanya tuh sangat relevan dengan pengalaman manusia menghadapi ketakutan terdalam demi orang yang dicintai. Sangat relevan. Kalau kita lihat bagaimana lingkungan Raffi berubah, ini bukan cuma pergantian latar dari titik A ke titik B. Melainkan dekonstruksi realitas itu sendiri ya. Kayak analoginya, bayangkan sensasi saat Anda membaca buku yang sangat bagus sampai Anda merasa tenggelam, terus dunia nyata memudar. Tapi dalam kasus Raffi, ini terjadi secara harfiah. Dan sangat mengerikan. Banget. Kitab Al-Fatihah di pangkuannya tiba-tiba menampilkan huruf-huruf emas yang bergerak seolah hidup. Saya ingin membedah momen ketika gema langkah kakinya meniru detak jantungnya tadi. Ketika saya membacanya, itu memicu rasa ngeri yang spesifik banget. Kenapa detail audio sekecil itu bisa terasa mengancam? Iya, kenapa bisa begitu? Yang sangat memukau di sini adalah bagaimana penulis menggunakan distorsi indrawi, kayak suhu dan suara, untuk menandakan perpindahan ke dimensi lain. Suara detak jantung itu menandakan keruntuhan batas antara subjek dan objek. Oke, tunggu. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Gini, secara psikologis, kita bernavigasi di dunia dengan asumsi bahwa lingkungan kita itu netral. Dinding kamar tidak peduli apakah Anda sedang sedih, marah, atau takut kan? Betul, tembok ya tetap tembok. Nah, tapi ketika lingkungan fisik di sekitar Raffi mulai merespons keadaan biologis internalnya, Detak jantungnya tadi? tepat. Itu adalah sinyal kognitif bahwa dia telah memasuki ruang liminal subjektif. Alam bawah sadarnya telah tumpah keluar. Wow, jadi arsitektur di sekelilingnya diwarnai oleh pikirannya sendiri? Iya, lingkungan itu bukan lagi tempat asing yang dia kunjungi, tapi perpanjangan dari kecemasannya sendiri. Ini mengingatkan saya pada sensasi isolasi ekstrim. Pernah dengar eksperimen tangki deprivasi sensorik? Tentu, yang menggunakan air garam dan ruangan gelap gulita. Ya, di mana orang yang dibiarkan terlalu lama di ruangan kedap suara akan mulai berhalusinasi. Otak mereka saking putus asanya mencari rangsangan dari luar, akhirnya otak mulai menciptakan realitasnya sendiri dari rasa takut. Raffi mengalami versi harfiah dari hal itu. Realitas lama terhapus.
dan pikirannya mencoba mengisi kekosongan tersebut. Analogi tangki deprivasi itu menarik karena sejalan dengan bisikan misterius yang muncul di kepala Raffi. Di teks ada kutipan, "Langkahkan kaki Raffi, dunia yang lama harus sirna sebelum yang baru terbuka." Dunia yang lama harus sirna, itu kalimat yang berat. Ya, bisikan itu bukan sekedar ancaman entitas luar. Secara neurologis, Anda tidak bisa memproses realitas baru kalau paradigma realitas lama Anda masih aktif. Jadi ibaratnya gelas harus dikosongkan dulu. Persis, harus ada pelepasan kenyamanan masa lalu supaya dia bisa berevolusi. Menarik, setelah dunia lama memudar, ancaman berikutnya muncul dari kegelapan. Dan ini bukan monster dari luar, tapi bayangan dari lantai yang membentuk sosok raksasa tinggi bermata merah. Penjaga ambang batas. Iya, dan sosok ini menakutkan banget karena dia tidak pakai pita suara. Dia langsung memproyeksikan ancaman ke pikiran Raffi. Dia bilang, "Kau membaca ayat yang bukan untukmu. Apakah kau siap menghadapi konsekuensinya?" Sebuah invasi mental yang langsung menusuk ke dalam. Ini adalah archetype klasik penjaga dimensi, tapi dengan pendekatan psikologis yang kental. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Apakah sosok bermata merah ini benar-benar musuh? Coba jabarkan maksud Anda? Dalam fantasi, kan sosok raksasa mata merah ini biasanya bos besar yang harus dilawan kan? Tapi dia tidak menyerang. Waktu Raffi gemetar tapi bilang dia ingin menyelamatkan teman-temannya. Sosok itu justru menunduk. Betul, dia menunduk, kayak menilai keberanian Raffi lalu menunjuk ke sebuah lorong. Ini lebih mirip ujian kelayakan daripada ancaman pembunuhan kan? Jika kita menarik benang merahnya ke gambaran yang lebih besar, saya setuju dengan interpretasi itu. Kita melihat motivasi Raffi diuji di sini. Ketakutan yang ditundukkan oleh cinta dan tanggung jawab. Ya, dan penjaga itu mungkin tahu ancaman fisik tidak ada artinya, dia memberi jalan karena dia tahu lorong di depan itu adalah ujian psikologis yang jauh lebih mematikan. Gila sih. Jadi penjaga itu kayak mikir silakan masuk, tapi bersiaplah hancur dari dalam. Tepat sekali. Dan itu terbukti di ruangan selanjutnya. Raffi berjalan menyusuri lorong berujung cahaya samar, dan suasananya makin gila. Ada bisikan dan tawa teman-temannya yang terdistorsi. Serangan pada jangkar emosionalnya. Benar. Lalu dia masuk ke ruangan luas dengan simbol kuno. Ada cermin besar dari air gelap yang tenang, dan untuk Anda yang mendengarkan, bayangkan ini. Anda berdiri di depan cermin. Tapi bukan pantulan diri Anda yang muncul. Iya, bukan. Yang muncul malah keluarga dan sahabat Anda. Mereka tersenyum, tapi mata mereka kosong, hampa, memancarkan aura bahaya. Ketakutan terbesar Anda terproyeksi di sana. Penulis benar-benar menggunakan konsep uncanny valley dengan brilian di sini. Uncanny Valley itu biasanya untuk robot atau CGI yang mirip manusia tapi agak aneh gitu kan. Gimana itu berlaku pada cermin ini? Mekanismenya sama di otak kita, tapi dampaknya jauh lebih merusak karena melibatkan emosi. Otak mengenali wajah teman-temannya sebagai sesuatu yang familiar. Tapi secara bersamaan mendeteksi anomali yang mengancam. Persis. Disitulah disonansi kognitifnya terjadi. Raffi melihat sumber kekuatannya diputarbalikan jadi sesuatu yang mematikan. Ruangan itu mempersenjatai cinta Raffi untuk melawannya. Mempersenjatai cintanya. Kalimat itu benar-benar pas, dan suara misterius itu bilang, "Semua yang kau cintai kini tergantung padamu. Pilihanmu menentukan nasib mereka." Cermin itu memproyeksikan rasa bersalah dan imposter sindrom yang Raffi miliki. Ketakutan terbesarnya bukan mati fisik. Tapi ketakutan kalau tindakannya bahkan menghancurkan teman-temannya. Iya. Kalau cermin itu memunculkan monster naga, Raffi mungkin akan melawannya. Tapi menunjukkan wajah teman-temannya yang hampa, itu melumpuhkan. Dia bilang, ini bukan nyata. Sebuah teknik grounding yang luar biasa. Jadi, apa makna dibalik semua ini? Bagaimana dia bisa keluar dari ilusi psikologis ini? Jawabannya ada pada objek yang dia pegang sejak awal. Kitab Al-Fatihah yang hidup itu. Betul. Kata-kata emasnya bersinar lebih terang. Dan teks itu memberi instruksi tegas. Buka halaman berikutnya, dan kau akan melihat jalanmu. Ini puncaknya. Saat Raffi mengumpulkan keberanian dan membalik halaman, cahaya dari hurufnya menembus matanya, dan secara harfiah menghapus seluruh realitas lorong dan cermin itu. Lenyap, menyisakan jembatan cahaya menuju kegelapan tanpa akhir. Sebuah titik tanpa kembali. Ya, awalnya saya memikirkan momen ini tuh kayak konsep membakar jembatan di wilayah musuh. Biar tidak bisa mundur lagi. Tapi rasanya kurang pas ya. Terlalu pasif. Membakar jembatan itu cuma menghilangkan opsi mundur, tapi tidak membangun apapun di depan. Setuju. Metafora yang lebih akurat menurut saya adalah proses memperbarui sistem operasi komputer, kayak OS update. Oh,
Analogi yang menarik. Kan kalau kita lagi update OS, di tengah proses, layar jadi hitam. Sistem lama sedang dihapus, sistem baru belum jadi. Kalau Anda panik terus mencabut kabel daya, Komputernya bakal rusak total, corrupted. nah, Raffi lagi ada di fase layar hitam itu. Dia sadar tidak ada jalan kembali. Dan setiap kata di kitab itu punya kekuatan untuk menyelamatkan atau menghancurkan. Analogi itu sangat pas. Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang hubungan pembaca dan teks di cerita ini. Apa itu? Raffi menyadari bahwa kitab ini bukan teks pasif. Biasanya kan kita menganggap buku itu jendela tertutup. Kita melihat ke dunia lain, cerita tetap berjalan terlepas dari siapa yang baca. Benar, buku ya buku. Isinya tidak berubah. Tapi di sini, kitab itu adalah dunia yang hidup. Teks itu tidak cuma merepresentasikan realitas. Teks itu adalah mesin pembentuk realitasnya. Berarti teksnya merespons tindakan Raffi secara real time. Sangat real time. Kitab itu menginstruksikan dia untuk bertindak. Buka halaman berikutnya. Ketika Raffi membalik halaman, tindakan fisiknya itulah yang meruntuhkan ilusi cermin. Wow, jadi kayak ada kokreasi realitas gitu ya? Tepat. Mirip dengan konsep fisika kuantum, di mana tindakan observasi memaksa realitas terbentuk dari serangkaian probabilitas. Lorong itu tadinya cuma lautan potensi ketakutan, tapi keberanian Raffi membalik halaman memaksa jembatan cahaya itu menjadi nyata. Masuk akal banget. Makanya sejak awal ruangannya menyesuaikan dengan detak jantungnya. Terus cerminnya tahu ketakutannya. Begitu Raffi memfokuskan niatnya pada teks, teks itu menimpa arsitektur ketakutan tadi dengan jalan keluar. Ya, dan tindakan Raffi melangkah masuk adalah puncak transformasi karakternya. Dia berubah dari orang yang pasif ketakutan menjadi orang yang bersedia masuk sepenuhnya ke hal yang tidak diketahui. Dan sungguh melegakan melihat dia berani melangkah. Meskipun dia sama sekali tidak tahu jembatan itu menuju kemana. Ini membawa kita ke sebuah pelajaran berharga dari penelusuran kita kali ini. Ya, tentang apa arti keberanian sejati? Betul. Keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut. Rasi itu takut setengah mati kan? Tapi keberanian adalah keputusan untuk terus melangkah maju demi seseorang yang lebih besar dari diri kita, meskipun di depan cuma ada kegelapan. Keputusan untuk tetap mengambil agensi atas realitas kita sendiri. Iya. Dan untuk Anda yang telah menemani kami di penelusuran hari ini, saya punya satu pertanyaan filosofis untuk Anda bawa pulang. Dalam cerita ini, Raffi menyadari setiap halaman yang dia buka punya kekuatan literal untuk membentuk realitas fisiknya. Teks menjadi arsitek dunia. Benar. Nah, pikirkan tentang informasi atau tulisan yang kita konsumsi di dunia nyata. Jika setiap buku, artikel, atau mungkin postingan yang Anda baca setiap hari memiliki kekuatan sihir instan untuk secara harfiah membangun dunia di sekitar Anda, Itu pemikiran yang cukup meresahkan, jujur saja. kan seberapa berhati-hatikah Anda dalam memilih halaman apa yang akan Anda baca selanjutnya? Sangat patut direnungkan. Sangat patut. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut menyelami lorong gelap ini bersama kami. Teruslah membaca, teruslah berani melangkah, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.